pemirsa, balik lagi di The Official Auto. Sekarang kita ada di Bogor, tepatnya di dealer Honda Mandiri Bogor. Ya. Nah, di sini gue pengen lihat nih all new BR-V, SUV terbaru dari Honda. Betul. Dan bukan cuma varian teratasnya ya, Fit ya, tapi gue pengen lihat varian Semua lain. varian ya. Ada Prestige, kemudian Prestige dengan Honda Sensing, Oke. E dan S. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa aja perbedaannya di masing-masing varian. Let's go! Wah, apa nih, Fit? Ini varian E. Oke. Dia di atasnya S. S itu kan yang paling affordable, paling terjangkaunya, paling murah lah ya. Ya. Ini di atasnya. Oke, memang kalau gue ngeliat dari informasi di media ya, di Prestige maupun Prestige Honda Sensing, ubahannya memang sporty banget. Betul. Ya, si BR-V ini ya. Dan dia kan signifikan banget dengan generasi sebelumnya perubahan. Oke. Ini apa sih bedanya yang varian E ini dengan yang Prestige? Sebenarnya perbedaan dari eksteriornya nggak terlalu banyak ya, nggak Oke. terlalu beda banget dengan Prestige. Cuma beberapa dikit-dikit aja sih, kayak misalnya di handle pintunya, kalau di Prestige itu chromium, Oh, ini sewarna body. Kemudian ada juga side skirt, kalau di Prestige kan chromium, ini nggak ada. Nah perbedaan lainnya untuk tipe E ini, Ada lagi? ini spionnya. Wih, kenapa tuh? Ini udah power retractable, dia bisa ngelipat ngelipat secara sendiri ya? elektroniknya. Walaupun memang nggak dia auto foldable, seperti di Prestige. Oke. Itu salah satu kenyamanan di mobil-mobil modern lah ya. Kalau yang di S bisa dilipat tapi masih manual. Wih, Ya, ditekuk tapi ya. no problem lah. Iya. Namanya juga fungsionalitas ya. Betul. Satu lagi, ini bagian kaki-kaki. Peleknya ini ukuran 16 inci, bannya ukuran 215 per 60. Itu pakai download NACF. Oke, jadi varian E ini juga jadi salah satu pertimbangan menarik ya. Betul. Buat orang-orang yang pengen BR-V tanpa harus ngeliat yang Prestige-nya ya. Itu tadi kan lu udah jelasin soal si varian E-nya. Nah sekarang gue penasaran, apa sih yang ditawarin dari BR-V varian S? Oke, ini masih dari eksterior ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau S sendiri, dia nggak terlalu beda juga nih sama yang E bahkan. Walaupun memang beberapa fiturnya ada yang menghilang. Oke. Seperti roof rail. Ya. Roof rail di varian S tuh nggak ada. Kemudian peleknya ukurannya sama 16 inci dan ukuran bannya juga sama. Cuma desainnya berbeda. Oke. Dan juga untuk pilarnya. Pilarnya itu kalau ini kan hitam ya. Kalau S itu dia sewarna body. Oh, jadi sebenarnya baik S maupun E sebenarnya ya bisa jadi pertimbangan Betul. yang bagus ya untuk calon konsumennya BR-V. Betul. Daripada mungkin Prestige mungkin terlalu mahal, Betul. mungkin yang fungsionalitas saja ya. Iya, Dan karena yang paling utama juga perubahannya dari eksterior maupun ubahan di bagian dalam ya, pengendalian dan lain-lain. Oke. Perbedaan yang lagi, yang Prestige non Honda Sensing. ya Prestige kan ada dua, Prestige biasa sama Prestige Honda Sensing. Ya. Kita jelasin dulu nih Prestige yang biasa. Prestige biasa ini pada dasarnya sama seperti Honda Sensing, cuma dia nggak ada fitur Honda Sensingnya. Oke, itu udah pasti ya. Udah pasti. Nah fiturnya apa aja? Banyak banget sih. Yang pertama nih nggak ada auto high beam, yang Prestige tanpa Honda Sensing. Kemudian kamera di spion kiri Ya, untuk si lane lane watch. watch. Iya, lane watch itu nggak ada. Oke. Sisanya sama sih. Oke. Baik dari eksterior pun sama ya, baik dari pelek udah 17 ya. Ya, peleknya 17, ukuran bannya 215 per 50. Salah satu penawaran yang kalau memang pengen tampilannya sporty, tampilannya mewah, tapi nggak perlu ribet dengan Honda Sensing, si Prestige non Honda Sensing ya Bisa, berarti ya. bisa. Oke, menarik. Sekarang bahasan apa lagi nih, Fit? Kita akan, Gimana kalau kita bahas interiornya? tapi kudu masuk ke dalam nggak sih? Ah, nggak usah. Gimana kalau kita ke ruang tunggu kali ya? Ada ya fasilitasnya ya? Ya kita lihat gambar-gambarnya kan bisa. Oke, sip. Ya, Let's go. Nah, tadi kita udah bahas soal eksterior dari BR-V terbaru. Sekarang apa sih yang ditawarin di interiornya BR-V ini, Fit? Interiornya itu beda banget antara varian S dan E dengan Prestige, baik yang Honda Sensing maupun non Honda Sensing. Kita mulai dulu dari
tampilan kabinnya ya. Kalau S dan E itu dia pakai fabric, material yang kebanyakan. Joknya. Pakai fabric. Kalau yang Prestige dia pakai kulit, leather. Walaupun emang di beberapa areanya masih pakai hard plastik ya. Nah kemudian untuk Smart Entry, nah di Prestige maupun E itu ada. Oh, satu kenyamanan juga ya itu ya. Cuma yang S masih manual, dia nggak Smart Entry. Nah tentunya ini akan berpengaruh ke fitur selanjutnya nih. Ada remote engine system, sama juga engine start button. Oh, kayak yang tinggal dipencet itu ya? Betul. Nah kalau yang S itu nggak ada. Oh gitu ya, plus minus lah ya. Plus minus. Sesuai dengan harga yang ditawarkan. Betul. Nah dari perbedaan-perbedaan itu, gimana soal hiburannya nih, Fit, dari head unitnya? Nah kalau head unit ini sama-sama 7 inci. Cuma bedanya kalau yang pakai Honda Sensing itu udah terintegrasi dengan Lane Watch. Jadi ada fitur untuk Lane Watch-nya. Menampilkan gambar si kameranya Betul, ya? kamera. Jadi kita nggak perlu nengok ini kiri ya? ke kiri atau minta tolong bantuan temen Ya, liatin dong. atau saudara gitu. Nah itu di head unit udah muncul nih. Oke. Keren juga tuh ya. Dan itu hanya di Prestige Honda Sensing. Betul, varian tertingginya. Nah kalau yang Prestige biasa E maupun S itu nggak ada. Dan dia udah touchscreen udah pasti lah ya. Connect ke smartphone. Dan Pasti tuh ya, Android Auto dan Android Auto, Apple CarPlay. S pun juga udah bisa. Wow, yang paling bawah juga? Mantap. Varian terbawah itu juga ada si Apple CarPlay dan Betul, ada Smart Android Auto. Itu salah satu kemudahan sih buat perjalanan jauh. Nah kalau ngomongin jalan jauh tentunya harus memperhatikan kenyamanan dari pengemudi juga. Nah panel instrumen. Nah kalau tipe S itu dia masih multi information display biasa nih. Oh, tapi MID kombinasi biasa. dengan analog. Iya. Nah kalau yang E sampai Prestige dia udah 4,2 inci TFT meter cluster. Oh, jadi lebih modern ya tampilannya ya. Oke. Lebih berwarna kan, udah pasti ada warnanya gitu. Nah, apalagi nih kenyamanan dari CR-V yang baru? AC ya. Kalau dari AC sih semuanya udah full digital displaynya. Oke. Udah digital. Lebih modern ya? Betul. Cuma bedanya kalau E dan S itu dia nggak ada auto, fitur auto. Oke. Paling beda ini power outlet. Power outlet kalau di Prestige itu sampai baris ketiga. Ini kan 7 seater. Sementara E dan S itu nggak ada sih. Cuma sampai baris 2 masalah. Ya. Nah, tadi kan kita udah bahas eksterior. Kita udah bahas interior dari all new BR-V. Betul. Sekarang nih bahasan berikutnya adalah fitur nih, Fit. Sebagai LSUV, apa sih yang ditawarin sama Honda? Berarti fokusnya ke safety ya. Nah, fitur safety kali ya. Ya, kalau safety sebenarnya semua BR-V, varian BR-V ini udah dilengkapi dengan fitur yang mumpuni. Sebut saja kayak anti braking lock system, terus ada ABD juga, electronic brake force distribution, braking assist juga ada. Nah, tapi airbag bedanya kalau Prestige dia sampai 6. Berarti sampai kiri kanan juga Betul, tuh. ada curtain dan sebagainya juga. Nah, kalau yang E dan S itu cuma 4. Itu juga udah termasuk canggih Itu tuh. udah mumpuni, maksudnya untuk melindungi penumpang bahkan belakangan gue dapet. Oke. Terus apa lagi tuh? Kamera parkir, Oke. kamera mundur. Itu di S juga ada? Nggak ada sayangnya. Di S Tapi nggak ada. sensor parkir ya? Tapi digantikan sensor 4 titik. Sensor 4 titik. Canggih tuh. Nah sensornya juga sampai Prestige juga ada sensornya. Nah cuma memang Prestige dan E itu ditambahin kamera belakang. Wah gila, fitur-fitur keselamatannya berarti cukup lengkap ya, bahkan dari varian terbawah. Varian terbawah udah cukup mumpuni lah. Sekarang nih mungkin yang udah banyak dibahas orang ya, Honda Sensing. Betul. Ini makhluk baru nih sebenarnya untuk kelas low SUV, bayangin. Iya, dengan harganya yang cukup kompetitif juga ya. Iya, makanya. Honda Sensing itu kan basicnya fitur untuk semi otonom kali ya. Iya. Semi-otonom karena dia memanfaatkan sensor kan. Terdiri dari berbagai fitur. Yang pertama itu ada collision mitigation braking system. Kemudian ada juga lane keeping assist system. Lalu ada road departure mitigation system. Yang paling terpakai nanti ini ada juga adaptive cruise control. Wih, itu asik banget buat jalan keluar kota ya. Kemudian ada car departure notification system sama auto high beam. Auto high beam ini berguna banget kalau di malam hari dia lampu high beamnya otomatis tuh. Wih, canggih banget ya. Iya betul. Ini bisa jadi benchmark banget ya buat low SUV sekelasnya ya. Gila loh, udah ada fitur semi otonom di low SUV. Kalau di Prestige Honda Sensing kan kelihatan tuh ada kamera di windshield depannya itu. Nah, itu sensornya di situ. Oh, di situ. Jadi sebenarnya memang si All New BR-V ini dari varian terbawah pun
dilengkapi dengan beragam fitur keselamatan ya. Nah, setelah kita bahas nih soal all new BR-V dari Honda, sekarang kita mau ngapain lagi nih? Gimana kalau kita ke tempat bengkelnya Honda, dealer sini? Mandiri Bogor ya? Betul, kita mau ngeliat sedikit. Sekalian, lu mau tahu kan harganya, terus ada warna apa aja kan? Yes. Oke, boleh. Ayo Yuk. kita simak bareng-bareng. Let's go. Ntar minum dulu cuy. Boleh. Gokil, all new BR-V dari Honda ternyata banyak banget ya variannya. Variannya dari S. Kita tadi udah lihat SMT ya. Ya, CVT dan manual MT. bahkan ya, manual ada. Kemudian ada Prestige, non Honda Sensing, Betul. dan Prestige Honda Ada Sensing. Sensei. Selain varian, itu juga ada warna. Oke. Itu ada 3 warna yang semua varian tuh punya. Itu ada Crystal Black Pearl, kemudian juga ada Lunar Silver Metallic, kemudian juga ada Modern Steel Metallic. Untuk yang Prestige, ini punya warna khusus juga. Oke. Mungkin ini bisa dibilang hero color-nya kali ya. Premium Opal White Pearl. Dan yang terakhir tuh Taffeta White. Ini khusus ada di varian S. Jadi beneran Honda tuh kasih all new BR-V ini value for money ya, dari mulai dari varian terbawahnya sampai varian teratasnya ya, dan bisa dipilih oleh calon konsumennya dengan banyak ragam fitur tadi. Oke, ini kalau boleh tahu berapa? Mulai dari berapa ini? Harga paling murahnya 281 jutaan. Oke. Nah, yang termahalnya 347 jutaan. Oke. Nah, buat yang di sekitaran Bogor jangan lupa untuk cek produk Honda terbaru di Honda Mandiri Bogor. Oke, itu dia tadi Tour kita ya. tour kita di Mau ngelihat all new BR-V sekaligus ngelihat dealer Honda Mandiri Bogor. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel di Official Auto. Subscribe jangan lupa. Dan kolom komentar nih bisa diisi nih, mau komentar tentang mobil BR-V mungkin? Ya, Atau kasih mungkin tahu dealer. pokoknya apa pendapat kalian soal all new BR-V. Yes. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng Ya, untuk notifikasi. lonceng tuh yang paling penting. Betul. Terus dukung kami ya. Dan jangan lupa juga untuk membaca berbagai macam informasi otomotif di auto.com Carvaganza.com. dan zikwil.co.id. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.